Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita ketemu dalam perkuliahan secara daring mata kuliah Ekonomi Pertanian untuk sesi yang ke-9. Di sesi yang 9 ini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran hasil pertanian. Permintaan hasil pertanian merupakan hubungan antara jumlah hasil pertanian yang akan dan mau dibeli oleh konsumen dengan harga hasil pertanian tersebut. Permintaan terhadap hasil pertanian tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk kurva, bisa juga persamaan atau tabel permintaan. Adapun harga merupakan ukuran nilai dari barang-barang dan jasa-jasa. Pada masyarakat yang masih sederhana, masyarakat yang terisolir atau yang mengisolir dirinya dan belum menggunakan uang sebagai alat penukar dan alat pengukur, maka harga suatu barang dinyatakan dalam barang lain yang akan dipertukarkan. Jadi yang digunakan sebagai alat penukar pada masyarakat yang masih sederhana, masyarakat yang primitif, masyarakat yang tertinggal, itu adalah barang lain. Misalnya saja di masyarakat suku terasing, katakanlah di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, kadang-kadang kita bisa mengamati ada barang-barang yang tersimpan di pinggir jalan. Ya, misalnya saja jalan lintas timur Sumatera, ya, jalan lintas barat Sumatera, itu kita menjumpai katakanlah tumpukan durian. Tetapi ternyata tidak ada yang menjaga durian tadi. Bisa jadi durian tadi merupakan barang dagangan dari masyarakat suku terasing. Biasanya mereka menukarkan dengan barang-barang yang tidak mereka hasilkan. Misalnya saja ditukar dengan rokok, ya, atau barang-barang yang lain. Nah, pertukaran yang demikian tadi, ya, menukar durian dengan rokok, menukar satu barang dengan barang yang lain yang kita sebut sebagai barter. Jadi barter ini proses jual beli menggunakan barang lain untuk membeli suatu barang. Ini juga bukan hanya ada pada masyarakat primitif, tapi di dalam perdagangan tertentu juga masih terjadi. Sebagai misal, dulu pernah kita mendengar, misalnya saja mendengar pesawat buatan Indonesia, pesawat yang dibuat oleh IPTN, ini dijual ke luar negeri, dan dari luar negeri mereka menukarnya dengan beras misalnya. Nah, kita masih memerlukan beras, sedangkan negara lain misalnya membutuhkan pesawat, maka pesawat tadi
tukar dengan beras. Tentu jumlahnya berbeda. Satu pesawat misalnya saja nilainya sama dengan 1 juta ton beras misalnya. Ini yang disebut pertukaran secara barter. Yang jelas barang tadi ya, yang dipertukarkan itu mempunyai manfaat. Barang tadi mempunyai harga. Barang mempunyai harga karena dua sebab. Yang pertama adalah barang tadi berguna. Karena barang tadi berguna, maka barang tadi mempunyai harga. Katakanlah beras berguna bagi orang karena bisa dibuat menjadi nasi, bisa dibuat menjadi tepung beras, bisa dibuat menjadi timbel dan seterusnya. Maka beras tadi mempunyai harga. Yang kedua adalah barang tadi jumlahnya terbatas. Itu artinya barang baru mempunyai harga manakala barang tadi berguna dan jumlahnya terbatas. Sebagai contoh, barang yang tidak mempunyai harga adalah udara. Kita semua yakin, ya. Kita semua paham bahwa tanpa udara manusia tidak bisa hidup. Karena di dalam udara tadi terkandung oksigen. Jadi manusia hidup membutuhkan udara. Bahkan bukan hanya manusia, tapi hewan, tumbuhan juga membutuhkan udara. Itu artinya udara itu sangat berguna. Tapi dalam kondisi yang normal, udara tadi tidak mempunyai harga. Mengapa udara tidak mempunyai harga? Karena jumlah udara itu tidak terbatas. Bagi orang yang sehat, tidak mengalami masalah pernafasan, tidak perlu membeli udara. Tapi bagi orang yang sakit, yang mengalami sesak nafas, maka udara tadi mempunyai harga. Mengapa? Karena jumlahnya terbatas bagi orang yang sakit. Artinya untuk orang yang sakit tadi, supaya dia dapat memperoleh udara, harus menggunakan suatu alat. Yang alat tadi digunakan untuk menyimpan udara, oksigen. Nah, barang yang berguna dan jumlahnya terbatas tadi disebut sebagai barang-barang ekonomi. Jadi barang-barang ekonomi adalah barang-barang yang berguna bagi manusia dan jumlahnya terbatas. Udara meskipun berguna bagi manusia, sangat dibutuhkan oleh manusia, tapi karena jumlahnya tidak terbatas, maka udara tadi bukan merupakan barang ekonomi. Nah, barang ekonomi tadi dalam ilmu ekonomi menyatakan bahwa barang tadi mempunyai permintaan dan penawaran. Barang mempunyai permintaan karena barang tadi berguna. Sedangkan barang mempunyai penawaran karena jumlahnya yang terbatas. Secara matematis, hubungan antara jumlah barang yang akan dan mau dibeli oleh konsumen dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap barang
yang bersangkutan digambarkan oleh fungsi permintaan sebagai berikut. Dx sama dengan fungsi dari Px, Ps, Pk, I, E, dan S. X ini adalah permintaan dari barang X, itu merupakan fungsi dari X. X di sini adalah harga barang yang bersangkutan. PS adalah harga barang substitusi. PK adalah harga barang komplementer. I adalah interest. Interest adalah selera. Kemudian S itu summer, waktu, dan T adalah time, adalah waktu. Yang summer adalah musim. Maaf. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain tadi sudah disebutkan adalah harga barang yang bersangkutan. Yang kedua adalah harga barang lain yang terkait. Harga barang lain yang terkait tadi bisa barang substitusi, barang yang sebagai pengganti, kemudian barang komplementer, barang yang melengkapi dari barang yang bersangkutan, kemudian tingkat pendapatan per kapita, selera konsumen, itu income tadi ya, maaf, ya, kemudian T itu selera konsumen, kemudian jumlah penduduk, dan perkiraan harga di waktu yang akan datang. Dalam kaitan dengan permintaan ini dikenal adanya hukum permintaan. Hukum permintaan ini menyatakan semakin rendah harga dari suatu barang, maka akan semakin tinggi permintaan terhadap barang yang bersangkutan. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka akan semakin rendah pula permintaan terhadap barang yang bersangkutan. Dengan asumsi, dengan anggapan ceteris paribus, artinya barang-barang yang lain dianggap tetap atau konstan. Ini hukum permintaan. Yang pertama adalah harga barang. Harga barang mempengaruhi jumlah permintaan untuk hampir semua barang, baik itu barang inferior, barang normal, barang mewah, luar barang given atau given good. Hubungan antara harga barang dan jumlah permintaan digambarkan mengikuti hukum permintaan tadi. Yaitu bila harga barang naik, maka jumlah permintaannya kurang. Dan sebaliknya bila harga turun, maka permintaannya akan naik. Ini berbeda dengan barang given atau given good. Pada given good, apabila harga naik, ini justru permintaan naik. Sebaliknya pada saat harga turun, ini permintaan turun. Sebagai contoh, barang given ya, itu adalah harga makanan pada saat menjelang hari raya, terutama hari raya Idul Fitri. Ya, kita ketahui pada saat menjelang hari raya, harga barang-barang itu meningkat. Ya, biasanya
daging ayam misalnya, ya, jual dengan harga 35.000, tapi pada saat hari raya tadi harganya bisa sampai 50.000, 60.000. Meskipun harganya naik, justru permintaan terhadap daging tadi justru malah meningkat. Sebagai contoh saja, ibu-ibu rumah tangga pada saat harga daging ayam itu 35.000, mereka hanya membeli 1 kilogram. Tetapi pada saat menjelang hari raya, meskipun harga daging ayam tadi naik misalnya 65.000, tapi ibu-ibu tadi justru membeli daging ayam 3 kilo. Ya. Jadi ini kenaikan harga justru meningkatkan permintaan. Ini barang given. Yang berikutnya adalah harga barang substitusi. Harga barang substitusi ini juga mempengaruhi jumlah permintaan barang. Nah, untuk barang substitusi ini, harga barang substitusi naik, maka jumlah permintaan barang akan mengalami kenaikan. Mengapa? Karena pada saat harga barang substitusi naik, seolah-olah harga barang yang biasa kita beli itu menjadi turun. Misalnya saja pada saat hari raya, ya, pada saat hari raya harga daging sapi misalnya yang biasa 80.000 menjadi 120.000. Ya, karena harga daging sapi itu naik tinggi sekali, maka orang lebih memilih untuk membeli daging ayam. Meskipun daging ayam juga mengalami kenaikan, tapi karena kenaikan daging ayam tadi masih lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan harga daging sapi pada saat lebaran tersebut, maka seolah-olah harga daging ayam tadi turun, karena naiknya harga daging sapi yang merupakan barang substitusi dari daging ayam tersebut. Nah, hal ini tadi karena disebabkan konsumen akan mengganti konsumsinya pada barang lain yang lebih murah, ya, atau setidaknya mengurangi konsumsi barang yang harganya naik, sehingga menambah konsumsi terhadap barang yang harganya dianggap lebih rendah. Nah, ini tadi pengaruh dari harga barang substitusi. Yang berikutnya adalah harga barang komplementer. Nah, kalau pada barang substitusi, kenaikan dari barang substitusi menyebabkan kenaikan permintaan barang yang lainnya, maka pada barang komplementer adanya kenaikan harga dari barang komplementer justru akan menyebabkan permintaan terhadap barang yang biasa dibeli itu menjadi turun. Contohnya misalnya adanya permintaan harga daging ayam, ya, yang naik, ya. Misalnya saja karena harga daging ayam naik, maka pembelian terhadap daging ayam kurangi. Karena pembelian daging ayam dikurangi, maka
permintaan kelapa juga berkurang. Mengapa permintaan kelapa berkurang? Karena daging ayam biasanya dibuat opor misalnya, atau bumbu-bumbu yang berpengaruh terhadap daging ayam tadi juga akan mengalami penurunan. Nah, ini terhadap barang komplementer. Jadi apabila harga barang komplementer naik, maka jumlah permintaan terhadap barang akan turun. Kemudian yang berikutnya adalah pendapatan konsumen. Terhadap pendapatan konsumen ini untuk barang normal dan barang mewah, maka kenaikan pendapatan konsumen itu akan meningkatkan jumlah barang yang dibeli oleh konsumen. Itu juga sebaliknya. Apabila pendapatan konsumen turun, maka pembelian barang oleh konsumen juga akan turun. Jadi untuk barang normal dan barang mewah, pengaruh pendapatan konsumen tadi adalah positif. Artinya kenaikan pendapatan konsumen akan berpengaruh terhadap kenaikan konsumsi dan permintaan terhadap suatu barang. Sedangkan untuk barang inferior dan given good, kenaikan pendapatan konsumen justru menyebabkan penurunan permintaan dari barang yang bersangkutan. Misalnya saja makanan dari gaplek, ya. Pada saat orang pendapatannya meningkat, maka orang-orang akan mengurangi konsumsi gaplek. Mengapa mengurangi konsumsi gaplek? Karena gaplek tadi dianggap sebagai barang inferior, barang yang nilai sosialnya rendah. Sebaliknya, pada saat pendapatan menurun, maka jumlah barang inferior yang dikonsumsi menjadi naik. Ini pengaruh pendapatan konsumen. Berikutnya adalah selera konsumen. Misalnya saja untuk orang Indonesia yang umumnya makanan pokoknya adalah nasi, dan nasi ini kan terbuat dari beras, maka permintaan terhadap beras tadi tinggi di Indonesia dibandingkan dengan di negara-negara barat. Karena di negara-negara barat ya, tidak dikenal adanya makanan pokok. Ya. Mereka lebih kepada gandum dibandingkan dengan beras. Ya. Ini artinya pengaruh dari selera konsumen. Kemudian musim juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap permintaan. Pada saat musim kemarau, maka permintaan minuman kopi cenderung rendah. Mengapa? Karena pada saat musim kemarau, musim panas, udara sedang panas, maka yang enak adalah minum-minuman yang sejuk, minum-minuman yang dingin, es krim, es campur, dan sebagainya. Sebaliknya pada saat udara dingin, udara hujan, misalnya ya sedang hujan, maka permintaan es krim, ya permintaan minuman-minuman dingin rendah. Sedangkan yang tinggi adalah minuman-minuman yang dapat menghangatkan badan, misalnya saja hangat, ya, kopi panas dan seterusnya. Ini faktor musim. Nah, kurva permintaan ini dapat digambarkan oleh kurva di bawah ini. Nah, jadi kurva permintaan itu ya, sifatnya miring dari kiri atas menuju kanan
bawah. Ini artinya apabila harga barang tinggi, maka jumlah barang yang diminta akan rendah. Sedangkan apabila harga barang rendah, maka jumlah barang yang diminta akan menjadi tinggi. Berikutnya adalah penawaran hasil pertanian. Penawaran hasil pertanian itu merupakan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga barang yang bersangkutan. Nah, penawaran hasil pertanian ini dapat dinyatakan dalam bentuk kurva, bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan, atau bisa juga dalam bentuk tabel penawaran. Nah, dalam penawaran hasil pertanian terdapat fungsi penawaran, sebagaimana tadi juga terdapat fungsi permintaan. Fungsi penawaran itu merupakan persamaan yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang, yang pertama adalah harga barang yang bersangkutan. Apabila harga suatu barang itu bagus, maka orang berlomba-lomba untuk menawarkan barang tersebut. Maka banyak barang yang ditawarkan. Sebagai contoh, misalnya pada saat menjelang hari raya, pada saat lebaran, kita banyak menjumpai orang yang menjual kolak, makanan-makanan manis. Karena tahu pada saat itu permintaan sedang tinggi, maka banyak kemudian orang yang menawarkan. Kalau sehari-hari orang tidak menjual kolak, maka pada saat puasa tadi banyak ibu-ibu, remaja putri, bahkan pemuda-pemuda yang kemudian secara mendadak menjual kolak, menjual campur dan seterusnya. Artinya barang yang bersangkutan itu mempunyai harga, banyak yang membutuhkan. Pada saat banyak yang membutuhkan, maka banyak juga yang menawarkan. Itu juga misalnya banyak yang berjualan sirup di pinggir-pinggir jalan. Ini karena banyak yang butuh. Karena pada saat itu seorang sedang berpuasa, menjelang buka puasa, maka banyak yang mengais rezeki di sana, menawarkan barang-barang yang sekiranya menarik minat orang, menarik konsumen untuk membelinya. Nah, ini berarti karena ada harga. Yang kedua adalah harga input. Harga input artinya bahan baku. Apabila harga bahan baku relatif rendah, maka orang akan tertarik untuk menawarkan. Kenapa? Harapannya memperoleh untung yang lebih. Kemudian yang ketiga, teknologi. Adanya kemajuan teknologi ini dapat meningkatkan penawaran. Sebagai contoh, misalnya pada saat yang berikutnya adalah musim. Jadi pada saat musim kemarau, karena orang membutuhkan yang segar-segar,
maka banyak orang yang menawarkan minuman dingin. Ini di harga barang. Nah, adanya kenaikan harga barang akan meningkatkan penawaran barang. Jadi orang tertarik untuk menjual karena harganya sedang bagus. Ya, banyak yang sedang membutuhkan. Kemudian harga input. Ya, bila harga input turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Mengapa? Karena dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih. Yang ketiga adalah teknologi. Ya, tadi teknologi semakin maju itu akan meningkatkan jumlah penawaran. Ya, sebagai contoh misalnya dengan adanya kemajuan teknologi di sektor pertanian, misalnya dengan dihasilkannya benih unggul, kemudian bahan-bahan pemberantas hama dan penyakit, mengendali hama dan penyakit, maka menyebabkan penawaran terhadap barang itu menjadi meningkat. Itu juga dengan musim yang sesuai akan meningkatkan jumlah penawaran. Ya, pada saat musim padi maka jumlah produksi padi banyak yang menawarkan. Sebaliknya di luar musimnya jumlah yang ditawarkan juga akan rendah. Yang berikutnya adalah perubahan permintaan. Macam perubahan permintaan itu ada dua. Yang pertama adalah perubahan pada kurva yang sama. Dan yang kedua adalah pergeseran kurva. Perubahan pada kurva yang sama itu disebabkan oleh perubahan harga barang yang bersangkutan. Jadi adanya perubahan harga yang bersangkutan itu akan menyebabkan perubahan permintaan pada kurva yang sama. Tapi perubahan kurva, pergeseran kurva itu disebabkan oleh selain faktor harga barang yang bersangkutan, tapi oleh yang pertama perubahan pendapatan. Ya, jadi perubahan pendapatan ini akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan. Kemudian yang kedua, selain perubahan pendapatan adalah perubahan selera. Ya, perubahan selera ini juga menyebabkan pergeseran kurva permintaan. Kemudian perubahan harapan. Harapan di sini artinya kalau diduga misalnya saja harga suatu barang itu akan mengalami kenaikan, maka permintaan terhadap barang yang bersangkutan itu akan meningkat. Jadi orang akan supaya membeli barang tadi sebelum harga mengalami kenaikan. Sehingga terjadi perubahan pergeseran kurva. Kemudian perubahan jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang bertambah akan menyebabkan permintaan juga bertambah. Adanya permintaan yang bertambah karena jumlah penduduk yang bertambah, maka akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan. Dan yang berikutnya adalah perubahan harga barang substitusi. Jadi kalau barang substitusi itu harganya berubah, maka kurva permintaan juga akan
geser. Nah, untuk mengukur besar kecilnya perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan harga disebut sebagai elastisitas harga atas permintaan. Sedangkan untuk mengukur besar kecilnya perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan harga barang yang lain disebut sebagai elastisitas silang atas permintaan. Di sini apabila ada perubahan harga barang lain, maka harga barang yang lainnya itu juga akan berubah permintaannya. Nah, ini yang disebut sebagai elastisitas silang atas permintaan. Bila nilai elastisitas itu positif, maka barang X dan barang Y adalah barang substitusi. Sedangkan jika nilai elastisitasnya negatif, maka barang X dan barang Y adalah barang komplementer. Sebagai contoh misalnya, tepung terigu dengan beras itu adalah barang substitusi. Itu artinya apabila terjadi kenaikan harga dari beras, maka permintaan terhadap barang Y, yaitu tepung terigu, akan naik. Karena seolah-olah harga tepung terigu menjadi lebih rendah. Sedangkan untuk barang komplementer, nilai elastisitasnya negatif karena kenaikan dari barang X ya, seolah-olah menyebabkan barang Y juga mengalami kenaikan harga. Ya, ini barang komplementer. Adapun untuk mengukur besar kecilnya perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat perubahan pendapatan disebut sebagai elastisitas pendapatan atas permintaan. Jika elastisitas pendapatan bernilai positif, maka barang tersebut merupakan barang kebutuhan pokok atau barang mewah. Sebaliknya, apabila nilainya negatif, maka barang tersebut merupakan barang inferior. Ini artinya demikian. Apabila pendapatan naik, kemudian permintaan terhadap barang tersebut juga naik, maka barang tersebut merupakan barang kebutuhan pokok ataupun barang mewah. Tapi apabila peningkatan pendapatan justru menyebabkan penurunan permintaan dari suatu barang, maka barang tersebut merupakan barang inferior. Jadi sebagai contoh, apabila pendapatan naik, kemudian permintaan terhadap gaplek itu menurun, maka gaplek tadi merupakan barang inferior. Sebaliknya, apabila pendapatan naik dan permintaan terhadap barang tersebut juga mengalami kenaikan, maka barang tadi merupakan barang kebutuhan pokok ataupun barang mewah. Demikian pertemuan kita hari ini yang membahas permintaan dan penawaran. Sedangkan untuk elastisitas penawaran, Anda dapat mempelajari sendiri dengan melakukan pendalaman baik melalui internet maupun melalui buku-buku yang ada. Materi kita pada hari ini hanya sekedar kisi-kisi saja dalam rangka Anda mendalami materi-materi berikutnya.
Mudah-mudahan meskipun pertemuan kita hanya sekilas, tapi dapat bermanfaat bagi Anda. Mudah-mudahan Anda tetap semangat, terus belajar, perjalanan Anda masih jauh. Mudah-mudahan Anda sukses di dalam menempuh studi negara. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.